Tiga, dua, satu. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Pak Bejo, dalam materi produksi audio visual. Pada pertemuan kali ini, setelah pertemuan sebelumnya ya, kita membahas tentang sinopsis. Itu mungkin beberapa teman-teman ada yang memiliki kesulitan ya dalam membuat sinopsisnya, karena gimana sih gue harus bikin ide cerita, gimana sih gue harus bikin film yang baik gitu kan, gimana sih kok film itu keren banget gitu. Nah itu semua ada tahapannya juga dalam menemukan sebuah ide. Ini adalah tentang bagaimana kamu menemukan why factor dan how factor dalam film itu. Why itu kenapa, faktor kenapa, dan faktor bagaimananya. Itu kamu harus bisa temukan itu dulu. Nah, itu semua akan dibahas dalam sebutannya premis. Ya. Jadi, nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara premis ini dibuat dan bagaimana premis ini bisa kita implementasikan dalam film kita. Oke, jadinya nanti teman-teman semuanya simak dulu materinya dan nanti coba kamu lihat lagi bagaimana sih sinopsis yang kemarin, apakah why factor-nya sama how factor-nya ini udah menjawab atau belum. Oke, mari kita mulai. Jadi gini, saat kamu mencari sebuah ide, sebuah film, kamu itu harus bisa ngelihat dulu apa yang mau kamu angkat. Ya, jadinya pertama ini, kamu harus temukan sebab dan akibat dari film tersebut. Itu yang disebut dengan premis tadi. Jadi misalnya gini, saya ingin buang air besar, tapi saya ada jet coaster. Ketika kamu misalnya sudah menemukan sebab dan akibat tadi, barulah kamu bangun lagi ceritanya. Sebabnya apa? Sebabnya adalah ingin buang air besar. Masalahnya apa? Saya ada di dalam sebuah jet coaster. Akibatnya apa? Akibatnya saya buang air besar di jet coaster atau roller coaster. Aduh, belibet. Nah ya. Nah, ketika kamu sudah menemukan sebabnya tadi, sebabnya adalah ingin buang air besar, dan kamu situasinya sedang berada di dalam sebuah roller coaster, apa solusi kamu? Apakah ada buang air besar di roller coaster, itu yang lebih mengagetkan penonton? Ataukah kamu ingin membuat akhir yang sesuai dengan keinginan penonton? Contoh, saat kita udah kebelet, bat mukanya udah dingin, keringetannya udah kelihatan gitu. Ternyata roller coasternya udah mau selesai dan sampai. Abis itu kamu lari ke WC sampai tunggang langgang sana. Dan akhirnya kamu buang air besar di situ. Nah, itu salah satu contoh dari bagaimana cara membuat premis. Terus gimana lagi? Pokoknya temuin sebabnya. Sebabnya saya haus. Akibatnya apa? Saya ingin minum. Tapi apa situasinya yang bikin itu semua film jadi menarik? Contoh mungkin kamu nonton Avenger. Sebabnya ada penjahat menyerang. Kita nggak usah sebut itu Loki, kita nggak usah sebut itu Thanos. Sebabnya adalah si penjahatnya ini pengen nyerang. Akibatnya apa? Akibatnya superhero-nya muncul dong. Siapa superhero-nya? Ya Avenger itu. Nah, sesimpel itu bikin ide cerita. Temuin sebabnya, cari akibatnya, situasinya apa di tengah-tengah itu untuk mengisi itu. Nah, kalau di film Avenger yang terakhir, situasinya adalah superhero ini udah di-snap sama Thanos. Udah ngumpul semuanya, terus udah gitu pada musuh-musuhan tuh. Captain America sama Iron Man itu udah musuh-musuhan. Itu contoh di film Avengers tadi. Jadi akhirnya disitulah yang membuat konflik, yang membuat krisisnya itu jadi kelihatan bertambah epic gitu. Epic movie. Ya, makanya setelah kamu temukan sebab di awal dan akibat di akhir, temukan situasinya apa yang membuat itu jadi menarik. Kamu haus, harus minum nih. Pokoknya apapun yang terjadi harus minum. Tapi air di rumah habis. Gak ada galon. Mau masak air, gasnya habis juga.
Mau minum dari air keran. Air kerannya torennya lagi dibersihin gara-gara tadi pagi, contohnya nih ya, tadi pagi itu ada tikus yang mati di dalam, ada bangkai tikus ya. Nah, di situ kan makin menarik bagaimana perjuangan seseorang ini untuk meminum segelas air. Ya. Jadi perjuangannya itulah yang diperlihatkan dalam film. Contoh misalnya, sebabnya adalah dia jomblo. Akibatnya dia ingin pacaran. Apa yang terjadi? Mungkin dia entah main Tinder, entah dia suka JB-JB di Instagram temennya, atau di Twitter, atau di Facebook, dan lain-lain. Itulah yang membuat cerita itu semakin menarik, seperti yang kamu lihat di film yang pernah saya tunjukkan dalam pembuatan sinopsis. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Temukan sebabnya, cari situasinya, terus akibatnya apa? Semakin akibatnya nggak diduga sama orang, itu film akan membuat yang namanya kamu suka bilang plot twist. Ya, suka, wah ternyata kita udah harapin si penjahatnya ini bakal kalah nih, ternyata penjahatnya malah yang menang. Atau mungkin, wah ini mah pasti si baik nggak akan mati nih, karena dia kuat banget, dia aja bisa nahan pukulan banyak orang. Ternyata dia kalah. Nah, itu sejenis-jenis itu. Nah, temukan sebab akibatnya. Film itu adalah tentang bagaimana cara kamu menemukan sebab akibat dari kejadian. Nggak ada snap tiba-tiba langsung hilang. Nggak ada snap tiba-tiba langsung hujan. Hujan tercipta karena adanya perubahan udara dulu biasanya. Kamu tahu hujan langsung hujan gitu aja kan enggak. Kamu pasti harus tahu dulu, oh ada geluduk nih udah mulai turun. Petir nih suaranya udah mulai kedengeran. Wah, anginnya jadi adem, udaranya jadi adem. Terus habis itu langit-langit jadi semakin gelap. Itulah hujan, tanda-tandanya. Tapi bisa jadi nggak hujan? Bisa. Pernah nggak kamu ngalamin kayak gitu? Ya udah kita, wah ini harus siap-siap nih, bawa jas hujan apa segala macem. Ternyata nggak jadi hujan. Atau mungkin ketika kamu di motor, terus kamu lihat nih, wah di sana kayaknya hujan ya. Pakai jas hujan dulu Ternyata plot twist sampai sana nggak hujan. Nah itu ya, nggak ada unsur tiba-tiba dalam sebuah pembuatan film. Harus dijelaskan sebab dan akibatnya melalui visual atau audionya. Jadi tidak ada gambar yang tidak penting yang tidak harus kamu keluarkan gitu. Setiap ada adegan yang penting, keluarkan gambarnya. Setiap ada yang adegan yang penting, keluarkan gambarnya. Oke, jadi untuk premis sampai sini aja. Nanti ketika kamu ingin bertanya, silakan tanya di kolom komentar. Karena premis ini adalah bagian yang paling mendasar dari pembuatan sebuah film. Setelah premis, nanti kamu akan tahu bagaimana drama film itu dibuat. Ya. Jadi nanti coba kamu lihat lagi sinopsisnya, apakah itu sudah sesuai dengan prinsip dari premis. Udah ketemu belum sebabnya? Udah terjawab belum akibatnya? Situasinya apa sih yang bikin itu jadi pelik, yang jadi sulit banget, ya? Oke. Sampai sini aja pertemuan kita pada kali ini. Kita singkat-singkat aja, kita nggak usah yang padat-padat, yang rame-rame materinya. Yang penting poinnya adalah dalam membuat ide, kamu harus mengerti premis, di mana premis itu menjelaskan sebab, akibat, dan situasinya apa di tengah-tengah itu. Oke, sampai sini aja materi pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.